إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur hanya kepada Allah karena atas segala limpahan nikmatnya, rahmat kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada waktu yang begitu mulia ini, waktu ijabah setelah sholat subuh, kita lanjutkan dengan sama-sama bermudzakarah akan ilmu-ilmu agama yang dalam hal ini tema kajian hadis adalah seputar puasa Ramadan. Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Diwajibkannya di Madinah tahun kedua Hijriah. Setelah 14 tahun berdakwah Nabi baru ada puasa. Jadi 14 tahun tuh belum ada wajib puasa, yaitu 13 tahun di Mekah dan 1 tahun di Madinah. 14 tahun belum ada puasa itu. Nanti pas Nabi berangkat ke Madinah hijrah tahun kedua turun, dan tahun kedua ini banyak sekali syariat yang Allah turunkan. Ya, banyak syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Di antaranya puasa Ramadan. Di antaranya lagi Idul Kurban, Idul Fitri. Itu dimulainya sholat sunnah, maksud saya pindah kiblatnya ke Palestina selama 17 bulan kurang lebih. 17 bulan di Madinah itu kiblatnya menghadap ke Palestina, Masjidil Aqsa, yang udah kita bahas bulan kemarin itu. Jadi termasuk puasa-puasa sunnah. Ya, puasa-puasa sunnah juga tahun kedua Hijriah dimulainya itu. Jadi tahun kedua ini banyak sekali syariat yang syariatkan. Ayat 183 Al-Baqarah, hadirin, kita cermati sejenak. Yang dipanggil oleh Allah orang-orang beriman yang terkena khitab wajib puasa orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Kita cermati sejenak. Yang dipanggil orang beriman. Jadi orang Kristen, Protestan, Katolik, ateis, Buddha, Hindu, Konghucu, paganisme dan lain-lain masih makan minum siang hari Ramadan karena nggak terkait, bukan termasuk internal orang-orang beriman, bukan orang dalam. Hadirin, ayatnya begini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib puasa ke atas kalian, titik-titik terus, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Berbeda sama ayat yang lain yang Allah turunkan, diantaranya ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kami telah ciptakan kalian dari laki dan perempuan. Itu manusia yang dipanggil. Tapi kalau untuk syariat, orang beriman, orang yang udah Islam. Dan uniknya di sini Allah katakan, wahai orang beriman, kamu puasa ya, saya wajibin di bulan Ramadan supaya kamu jadi orang bertakwa. Seakan-akan Allah ingin katakan, wahai orang beriman, rawat keimananmu dengan mengadakan planning ibadah di bulan Ramadan supaya kamu mendapatkan takwa. Jadi yang dipanggil orang beriman bertakwa, karena tidak semua beriman bertakwa. Coba ya hadirin, yang dipanggil orang beriman, wahai orang-orang beriman, jadilah takwa. Kenapa? Karena ada orang beriman belum bertakwa. Contohnya, orang beriman yang laki-laki aja kalau sholatnya nggak ke masjid itu belum disebut takwa itu. Rumah belum takwa itu. Maunya itu penak dewe sholat sendiri di rumah. Laki-laki sholat di rumah aja tuh istiqomah, dia sholat tapi di rumah tidak syar'i, nggak ada halangan apa, pulang kantor, pulang toko, udah sholat di rumah aja, nggak pernah ke masjid. Belum takwa itu. Ataupun orang yang tidak aurat, belum, orang tidak jujur, tidak amanah dan lain-lain. Jadi yang dipanggil orang beriman supaya bertakwa. Imanmu takwaan. Hadirin, iman sama takwa beda jauh nih Pak. Ya. Iman ini simple, sederhana aja. Alhamdulillah, saya mensyahadatkan non muslim beberapa kali itu dalam kajian-kajian minta, dalam kajian-kajian kita di Menteng, di Masjid Al-Hakim, Jalan HS Cokro Aminoto. Berapa kali itu kita syahadatin. Satu ketika yang masuk Islam lain, kok umur berapa sekarang? 55 Ustaz. Masuk Islamnya enggak? Enggak Ustaz, saya ikhlas. Ya, saya yakin Yesus adalah utusan Allah, bukan Tuhan katanya. Dan Nabi Muhammad adalah utusan terakhir. Saya mau syahadat, Masya Allah. Umur berapa kok? 55 tahun Ustaz. Baik, ikutin saya ya. Belum mandi itu berarti, belum sunat itu. 55 tahun loh. Menyembah berhala, menyembah patung, menyembah dewa, agamanya Buddha. Syahadatin asyhadu alla ilaha illallah dia ngikut wa asyhadu bla bla sampai akhir.
Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan patut disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, sampai akhir. Selesai, Allah Akbar, alhamdulillah. Kita doakan istiqomah kita juga dan beliau. Saya bilang 55 tahun ya kok. Iya. Tadi Anda bersyahadat berapa menit? Kayaknya nggak ada 2 menit Ustaz. Itulah iman. Simple. Sesimpel itu menghapus dosa 55 tahun dalam 2 menit kurang. Tapi apakah si kokoh ini sudah sholat? Bahkan sudah haji umroh? Nah, iman yang sudah sesimpel itu beliau miliki, dalam waktu 2 menit 55 tahun dosanya dihapus. Mulailah di starting tuh catatan amalnya berlalu itu. Mulai wajib belajar Quran, baca sholat waktu itu belum hafal Fatihah juga. Jadi sholatnya kalau berjamaah kita suruh baca, karena belum bisa apa-apa, nanti sejalan dengan waktu baru dia diajarkan Fatihah dan macam-macam. Artinya iman itu simple, cuma 2 menit kurang diucapkan itu iman. Tapi kalau takwa, kalau bahasa Betawinya ini takwa harus jungkir balik, diusahakan. Gak bisa dengan rebahan. Orang mau hidup enak, bekerja, kuliah, belajar, bisnis, buka usaha, banting tulang, mau masuk surga rebahan, mustahil. Makanya diadakan Ramadan lagi. Selama hayat masih di kandung badan, tetap kita harus memaksa nafsu kita ini untuk ikut Ramadan. Karena Ramadan ini yang datang semangatnya nanti bukan cuma puasa, Pak. Sholat penuh insya Allah hari pertama. Di sini penuh nggak hari pertama kalau subuh nanti? Insya Allah lihat hari Rabu atau hari Kamis penuh tidak? Taraweh yang hukumnya sunnah penuh tidak di masjid-masjid? Masjid kita Pak sewa tenda. Kayaknya kalau ini nggak sewa tenda ya Pak. Udah kegedean ini. Sewa tenda itu karena zamannya penuh. Sholatnya ada, baca Qurannya rajin. Mohon maaf. Yang punya bisnis klub malam itu tutup nggak? Tutup nggak? Di sini nggak ada ya Pak ya, di Jakarta banyak. Hadirin, yang punya tempat-tempat hiburan kayak gitu juga tutup itu. Bahkan perdanya tuh, peraturan daerah dari wali kota atau bupati atau gubernur, ini Ramadan. Jadi bukan cuma puasa, semuanya ada tuh. Ngaji Qurannya ada, zakat malnya ada, zakat fitrahnya ada, sodakohnya ada, ke masjidnya rajin. Seakan-akan Allah ingin katakan, kamu saya sediakan madrasah untuk training imanmu di bulan Ramadan, yang nanti kamu harus berusaha menjadi orang bertakwa. Hadirin, takwa itu simple istilahnya. Kalau usahanya harus jungkir balik tadi saya bilang, tapi statement dan definisi takwa cuma 2 saja. Yang pertama, ya simpel sih ucapannya, tapi harus dengan kerelaan hati, keikhlasan hati, dan mujahadah. Yang kedua, jauhkan takwa. Statementnya cuma 2 aja tuh. Jalankan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Kayak bersyahadat tadi, asyhadu Allah, asyhadu Muhammad. Simple, tapi di dalamnya harus dengan usaha sekuat tenaga. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala perintahkan kita untuk orang iman menjadi bertakwa? Karena ada 2 bahan iman Pak. Ada 2 saja lah. Yang pertama, ini naik turun. Bayangin Pak, kalau iman turun itu, ada ahli masjid imannya lemah tuh, ketemu dia nggak ke masjid lagi, ketemu jamaah baru pulang masjid aja malu tuh, menyembunyikan dirinya. Iman lemah, iman naik turun hadirin. Kalau yang kedua lebih repot lagi itu. Bayangin, iman keluar masuk hadirin ya Allah. Makanya Al-Imam Bukhari rahimahullah, untuk bahasan iman turun, iman bisa naik, iman bisa turun,
Kita buka Sahih Bukhari-nya pada bab pertama. Hadirin, iman naik turun itu berarti simple. Naik turun, naik turun. Ya, kalau lagi naik semangat, lagi turun, makanya jangan sampai downnya seseorang itu bablas habis gitu. Ya, kalau lemahnya lemah yang udah habis, nggak ke masjid lagi, nggak tahajud lagi, ini berbahaya. Karena iman terus digrogotin tuh sampai nanti kepada imannya keluar masuk. Kalau udah masuk nomor 2 repot. Coba nomor 1 dulu kita ini kan. Dalam hadis Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari rahimahullah memberikan definisi, kata beliau, wa huwa qaulun wa fi'lun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Qaulun, iman adalah ucapan, wa fi'lun, dan perbuatan. Wa yazidu wa yanqusu, bisa naik, bisa turun. Beliau bawakan dalilnya itu, surat Al-Fatah ayat keempat. Allah berfirman, liyazdanu imanam ma'a imanihim, supaya bertambah terus tuh, supaya naik imannya orang-orang beriman. Atau dalam ayat terkenalnya yang biasa kita dengar dalam surat Al-Anfal, surat ke-8, pada ayat keduanya, innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ini kita pribadi yang bisa menilai diri kita ini. Kapan kita mendengar nama Allah secara, yaitu panggilan azan. Kalau azan berkumandang Allahu Akbar, kira-kira hati kita gimana itu? Bergetar enggak? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada orang-orang beriman, zadathum imana, bertambah lagi imannya. Nah, makanya dalam riwayat Al-Imam Ibnu Hibban nomor 4947, belum saya buka sebentar. Yankus nih. Jadi ada penjelasan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban nomor 4947, yang mana Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu menjelaskan iman bagaimana bisa naik, iman bagaimana turun. Sahih Ibnu Hibban cukup jauh, dia lagi nyari dulu bentar. Ya, nah ini sudah ada, asal blank aja, karena kalau untuk buka kitab yang jauh dia agak, ya maklumlah hadirin, seribuan kitab kan, sekali saya klik tulis bahasa Arabnya, klik, itu 1000 kitab tuh dicari, asal kita hafal hadisnya aja. Nih penjelasannya ada, iman itu naik kayak gimana, iman turun seperti apa. Lihat kata beliau, annal iman, sesungguhnya iman, yazidu, bertambah, naik, bitta'ah, dengan perbuatan taat. Iman naik dengan ketaatan, wayan kusu, dan iman nurun bil maksiyah, dengan perbuatan dosa. Makanya kalau seorang berbuat dosa, ada satu bintik hitam itu dalam hatinya. Ini pun riwayatnya Imam Nasai. Nah, kalau ini gampang deh, nggak jauh kayak Ibnu Hibban. Ini tinggal kita klik di Nasai-nya aja. Nah, kita tulis bahasa Arabnya. Nih, innal abda idza akhta'a, kata Nabi, seorang hamba apabila berbuat dosa, nukitat fi qalbihi, maka terciptalah satu bintik, nukitat, tercipta satu bintik hitam, fi qalbihi, di hatinya itu. Kalau dia berbuat dosa lagi, makin banyak bintiknya, makin banyak. Kalau dia sering berbuat dosa dan maksiat, nggak ada ketaatannya, imannya itu hatinya tertutup
menjadi berkarat. Itulah yang Allah firmankan dalam ayat ke-14 surat Al-Mutaffifin, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Makin berkarat itu hatinya. Ini kalau imannya naik turun. Hadirin, apabila tidak dirawat di bulan Ramadan, ini yang kita khawatirkan, Pak. Apa artinya kita hidup dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, kalau imannya keluar masuk? Ini yang lebih menyeramkan, imannya keluar masuk karena nggak dirawat. Momen Ramadan tuh Allah inginkan begitu, bukan cuma puasanya, semuanya. Kenapa kita diperintahkan untuk melaparkan daripada perut kita, kata Imam Ghazali, karena hati. Imam Ghazali kita tahu, Pak, seorang ulama tasawuf yang Masya Allah hatinya bersih ya. Imam Ghazali, Imam Kushairi, ataupun ulama-ulama terkenal seperti para wali-wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Samman, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Junaid Al-Baghdadi, lebih senior lagi Syekh Abdul Hasan Asyazili, Syekh Imam Rifai, kemudian juga Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ini ulama-ulama tasawuf paling hebat ini, Jalaluddin Al-Rumi dan lain-lain. Bahkan Imam Syekh Rifai itu ya, seorang wali Allah terkenal. Beliau ketika mau meninggalnya nggak pernah makan, badannya makin kurus, tapi maaf, buang airnya itu dari murid-muridnya kan yang menceboki, menistinjaknya itu, karena beliau sudah lemah banget. Udah nggak makan apa-apa, tapi masih keluar lagi kotorannya itu. Beliau katakan, daging saya akan habis terus sampai saya meninggal dengan tulang berbalutkan kulit saja. Kenapa? Karena saya terus memikir umat, bagaimana umat selamat dari kehidupan dunia menuju akhirat. Karena fikirnya itu buang airnya tetap dalam keadaan banyak, padahal tidak pernah makan. Sampai sebegitunya. Kekasih-kekasih Allah, mereka ibadah, mereka berdoa bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk keselamatan orang lain. Orang lain didoakan, Pak, sekalipun yang didoakannya itu mencela kita sumpamanya. Nah, iman keluar masuk ini lebih berbahaya. Dalam Sahih Muslim, nomornya masih awal-awal 328, Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali. Coba kalau dalam keadaan terkena fitnah. Oke, kita buka dulu hadisnya. Wayumsi. Nih, 328. Ya, karena Sahih Muslim kitabnya di awal-awal jadi gampang. Nabi bersabda, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Fitanan sebelum datang fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan bisa dari anak, bisa dari istri, bisa dari suami, bisa dari keluarga, bisa dari atasan, bisa dari bawahan, bisa dari tetangga, bisa naudzubillah dari peperangan, bisa dari fenomena alam, gempa bumi, tsunami, seperti saudara kita di Suriah dan di Turki yang kemarin kena gempa begitu dahsyat. Mereka ngaji kayak begini, Pak, masjidnya hancur, gedungnya hancur, rumahnya hancur. Itu fitnah kehidupan. Kata Nabi, segera itu kalian beramal soleh, fitanan sebelum datang fitnah. Kalau fitnah udah datang, kita nggak bisa bedakan mana tongkat daripada ularnya, mana emas daripada batu kolarnya, mana air jernih dari air kotornya. Itu susah untuk ibadah. Selama kita dalam keadaan nyaman kayak begini, jangan kasih kendor. Kalau kata anak gaulnya kan gitu, gaspol, jangan kasih kendor. Ini Nabi yang katakan, segera beramal. Setiap hari begitu, udah sibukkan dengan amal soleh. Kaqita'il lail al-muzlim. Kalau fitnah udah datang seperti gelapnya malam, nggak bisa kita bedakan apa-apa. Matanya buta, ada hatinya buta. Yusbihur rajul mu'mina. Seseorang paginya beriman, wa yumsi kafira. Sorenya kafir, Pak. Au yumsi mu'mina, ataupun sorenya beriman, wa yusbihu kafira. Besok paginya kafir. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Yabi'u dinahu, dia jual agamanya bi aradim minad dunya. Dia tinggalkan agamanya hanya untuk sedikit kesenangan dunia. Karena pekerjaan tinggalkan agamanya,
Kenapa lemah imannya? Bukan cuma naik turun, keluar masuk hadirin. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Nah, ini Ramadan kesempatan yang sangat baik untuk kita. Kemudian untuk bagusnya puasa kita pasti dengan niat. Ya. Niat jalankan ibadah puasa karena Allah. Kita azamkan, kita niatkan, ya Allah, Ramadan sudah datang ya Allah. Diambang kedatangannya, mudahkan saya ya Allah. Cuma sayangnya itu para khotib, para ustadz masih menyampaikan hadis-hadis yang nggak ada sandarannya itu. Kemarin khutbah Jumat saya dengar ada satu khotib berkata itu di mimbarnya, lagi orangnya banyak, masjidnya besar. Man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Sayangnya saya nggak sempat ketemu sama khotibnya itu. Kalau ketemu kita mau bilang, Anda ngambil dari mana? Kitab apa? Ajarin saya sanadnya yang mana. Itu tidak ada sanadnya, itu bukan hadis itu. Ya, cuma jangan menyampaikan yang seperti itu. Kalau yang hadisnya masih lemah masih oke lah. Tapi kalau itu tidak ada riwayatnya. Contohnya hadis lemah, Ramadan terbagi 3, 10 pertama rahmat, kedua ampunan, ketiga itkum minan nar, pembebasan dari neraka. Itu bukan tidak ada sanadnya, ada sanadnya tapi lemah. Ya, sebagian ulama masih memakai itu, sebagian lagi tidak. Itu masih oke lah. Tapi yang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, itu sama sekali nggak ada sanad hadisnya. Baik, niat jalankan ibadah puasa karena Allah hadirin. Ya, ini hadisnya Sahih Bukhari nomor 1. Gampang aja sih, innamal a'malu binniyat. Tapi untuk masalah niat dalam puasa Ramadan itu harus diketahui secara baik kalau niat itu ada batasan waktunya. Contohnya ini dalam hadis riwayat Imam yang 5, Nabi bersabda, man lam yubayyitis siyam, siapa yang tidak niat puasa dari malam hari, siapa yang tidak niat puasa dari malam hari qoblal fajri, sampai azan subuh, fala siyamalahu, maka tidak sah puasanya. Siapa yang tidak niatkan puasa dari maghrib sampai adzan subuh, fala siyamalahu, tidak puasanya. Kalau menurut Imam Daraqutni mirip-mirip juga lafaznya dari Imam Daraqutni, la siyama, tidak sah liman puasanya seseorang, lam yafridhu, yang dia tidak niatkan, minal laili, dari malam hari. Yang pertama hadirin kita bahas, berapa menit lagi? Masih lama ya Pak? Hah? Masih lama, belum keluar ininya. Baik. Sebab nanti terakhir kita akan sampaikan masalah medis modern lah. Kita ambil analogi dari satu hadis Nabi, nanti yang berkaitan dengan praktek medis hari ini yang nggak ada hadisnya itu. Yang pertama, niat puasa. Waktu niat puasa sejak matahari terbenam sampai azan subuh, itu waktunya tuh. Jadi kalau besok Anda berbuka, saya contohin ya Pak, berbuka, bilang aja aus Ustadz. Udah nih, makan korma, air putih. Itu dokter-dokter non muslim pun melihat kemuliaan hadis buka dengan korma air putih, ada yang masuk Islam Pak. Karena kalau orang sudah berpuasa 12 jam, korma itu energi yang kalorinya paling mudah diserap untuk menghasilkan the new energy dan the new power itu. Dan itu bagus untuk taraweh. Makanya kita kan bukanya
tepung lagi, tepung lagi. Kalau nggak gorengan, bakwan, kolak, biji salak itu kan tepung semua. Tepung gula lagi, tepung gula. Ya. Apa itu? Terus apa lagi? Lontong, bakwan goreng sama cengek gitu kan? Itu tidak dilihat itu, yang dilihat oleh para ahli gizi zaman sekarang hadisnya. Oh, Nabi Muhammad perintahkan berbuka dengan korma dan air putih. Masya Allah. Menurut kesehatan memang ginjal kita 12 jam nggak tersiram air itu. Makanya kalau berbuka itu jangan pakai Coca-Cola, Pepsi, Miranda, apalagi itu, dan gitu, jangan itu. Air putih Pak. Jadi kesehatan pun mengakui hadis Nabi. Kalau kormanya apa? Kormanya korma rutop. Ya, korma rutop tuh gini nih. Ternyata kalau kita konsumsi korma rutop kayak begini, itu lebih mudah terserapnya ketimbang korma yang kering. Beli online banyak Pak, cuma 100.000 apa. Nah, ini kalau kita buka saja begitu, itu mudah saja, nggak usah dikunyah, udah kita tertelan dan mudah diserap. Air putihnya paling tidak 2 gelas, kata para ahli kesehatan zaman sekarang. Wah, ini bagus untuk ginjal. Setelah ginjal 12 jam. Dia kenapa orang yang jarang minum air putih darahnya menjadi kental Pak? Karena ginjal itu ingin berproses, dia mengambil daripada cairan dari darahnya tadi. Jadi di darahnya itu kekurangan cairan sehingga Ustadz kayak ngerti aja. Ngertilah dikit-dikit, begitu prinsipnya. Akhirnya ada dokter-dokter yang melihat keagungan hadis berbuka dengan korma dan air putih, masuk Islam. Ini kalau bukan dari Tuhan yang Maha Esa memberikan wahyu kepada Muhammad untuk berbicara, nggak mungkin pas dengan medis zaman sekarang begitu. Baik, nah hadirin, apa tadi? Jadi waktu niat puasa Ramadan sejak matahari terbenam sampai subuh, berbuka, langsung niat, saya niat puasa besok hari, sah, nggak usah pakai nunggu terawih. Ya, yang hadirin, yang kedua, tolong nih DKM atau imam-imamnya, kalau mau niat puasa sebulan, niat puasa sebulan pada malam pertama, ya, sah bila seperti ini niatnya. Lafadz niatnya begini, nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi taklidan. Nih, ini yang penting di sini, taklidan lil Imam Malik fardhon lillahi ta'ala. Kalau tidak begini tidak sah. Nawaitu shoma syahri Ramadan, saya niat puasa Ramadan kullihi sebulan penuh, taklidan lil Imam Malik, harus pakai itu. Kalau nggak pakai itu tidak sah. Jadi kalau nanti ada malam-malam yang dia tidak niat, langsung tidur, nggak bisa tertolong itu. Kenapa Ustadz pakai Imam Malik? Karena imam kita Imam Syafi'i menyatakan tidak sah niat puasa sebulan, harus pindah madhab. Harus taklid ke Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i yang menyatakan sah. Cuma kan karena sebagian orang tidak ngaji, sehingga Bapak Ibu ini malam pertama, mari kita sama-sama niat, ya, nawaitu shoma syahri Ramadan, saya niat puasa Ramadan, ya, kullihi sebulan penuh, fardhon lillahi ta'ala, wajib karena Allah, tidak sah. Ya. Nah, ini nomor 2 seperti itu. Nomor 3, niat untuk yang terbaiknya niat tiap malam, tiap buat. Tapi kalau nanti nomor 3-nya lupa, udah terhandle sama nomor 2.
Jadi kalau kita udah nomor 2 kita lakukan, nomor 3 kita lakukan, lebih kuat, lebih bagus. Tapi kadang-kadang ada yang lupa nomor 3 nih, karena kerjaan, ada order lah, menjelang Idul Fitri, sibuk sana kemari, buat parcel, buat homemade, usaha-usaha rumahan gitu, dia sibuk, lupa itu niat, bangun-bangun udah adzan, itu tidak sah. Yang keempat, hadirin, niat itu dalam hati. Ya, ini bagi umat Islam yang tidak pakai nawaitu atau usolli. Tapi yang nomor 4 ini jangan menyalahkan nomor 5. Nomor 5 apa? Niat sunnah dilafazkan seperti nawaitu tadi. Tapi ingat lagi, jangan Ramadana. Kalau yang tadi boleh Ramadana, nawaitu soma syahri Ramadana. Kalau yang ini bukan Ramadana, nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Yang tiap malam itu dibaca, jangan Ramadana, Ramadhani. Kenapa? Karena grammar bahasa Arabnya itu kata-katanya sudah diawali dengan kasroh. Dengan kasroh. Ketika di kalimatnya bersambung disandarkan dengan kalimat selanjutnya, tidak boleh di tengah-tengahnya ada fathah akhirnya itu. Contoh, nawaitu ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati, itu kasrah semua. Jangan an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati, itu nggak bisa, grammarnya nggak masuk. Ya, baik, niat dalam hati. Jadi umat Islam yang nggak pakai nawaituan, tidak pakai usolian, silakan nomor 3. Tapi ingat, yang nomor 3 jangan menyalahkan nomor 4. Kalau anda seorang ustadz menyalahkan, nggak ada tuh niat, nggak ada dari Nabi. Dasar nggak belajar kitab fikih. Kitab fikih ratusan itu, segini-segini besarnya. Bisa saya buka yang segini juga besarnya sekarang. Dari ulama yang hafal 100.000 hadis. Niat itu sunnah dilafazkan, tapi wajibnya dalam. Kalau lagi ngetren nih Pak, kembali kepada Quran dan sunnah, ada contoh Nabi. Itu kalimat hak, uridu bihal batil, ucapannya betul, tapi yang diingini adalah keonaran di antara umat Islam untuk saling menyalahkan. Tapi dia S3 Ustadz di Madinah, nggak peduli, nggak baca kitab fikih. Berarti hebat mana Anda dengan kitab yang saya tampilkan sekarang ini? Imam Ibnu Hajar hafal 100.000 hadis. Anda hafalan hadisnya berapa? Sudah menyalahkan ulama selevel beliau. Bukan cuma beliau, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Sayuti, Imam Sakhawi, Imam Izzuddin bin Abdul Salam, banyak sekali itu. Ya, ini dengan begitu mudahnya dengan kitab digital kita buka. An-niyat yusannu at-talafus bin niyat. Ya, disunahkan untuk melafazkan niat. Tuh. Yusannu disunahkan at-talafus untuk melafazkan niat. Jadi yang nggak pakai nawa itu monggo, yang nggak pakai usoli silakan, tapi jangan menyalahkan. Baik. Ada satu sesi itu saya buat kajian di beberapa masjid, bid'ah dianggap perkara-perkara yang dianggap bid'ah di bulan Ramadan. Tadi saya mau sampaikan di sini itu, tapi yang ini aja belum kan. Bulan depan kayaknya udah mau habis Ramadannya ya Pak. Ya udahlah, minta ustadz lain. Judulnya bid'ah, perkara-perkara yang dianggap bid'ah di bulan Ramadan. Ya, kayak niat imsak, sholat tarawih 23 dan lain-lain. Kemudian hadirin, ini terakhir, udah mau habis waktunya. Saya ambil dari hadis riwayat Imam Bukhari, masalah berbekam. Ini yang nanti kita analogikan kepada medis modern sekarang. Begini hadisnya riwayat Imam Bukhari dari sahabatnya Abdullah bin Abbas. Ini sudah ada tuh, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomornya pun 1938. Ya, dari sahabatnya yang mulia Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, ihtajama, Rasul berbekam, wahwa muhrim, sedang dalam keadaan manasik, pakai ihram. Jadi muhrim artinya orang yang pakai ihram. Jangan kita katakan muhrim untuk kita dengan wanita yang halal berduaan. Ya, ini muhrim saya, bukan. Bapak itu
motor sama siapa? Sama ibu-ibu. Itu tante saya, itu muhrim saya. Bukan muhrim. Muhrim itu artinya orang yang pakaian ihram. Bapak dengan siapa? Dengan yang pakaian ihram nih. Tapi jangan muhrim, bilangnya apa? Mahram. Jangan dipanjangin juga, bukan mahram, mahram. Muhrim. Kalau muhrim yang pakai ihram, kalau mahram orang yang halal sama kita, nggak boleh dinikahi. Baik. Wahtajama, dan Rasul berbekam wahwa shaim ketika puasa Ramadan. Nah, ini kita akhir-akhir waktu kita ini begini. Yang pertama hadirin, masalah ini berbekam satu, cukup banyak ini sampai 16 atau 15. Berbekam tidak batal, kecuali kalau berbekamnya sambil ngemut es krim. Yang kedua, baru kita masuk donor darah. Ada hadisnya nggak ya donor darah? Ya ini dia dikiaskan, dianalogikan. Makanya ada kelompok yang menyatakan kita kembali Quran dan Sunnah, nggak usah pakai kias. Halah, anak baru sekarang kok menyalahkan ulama-ulama yang sudah papan atas kayak Imam Syafi'i. Contoh yang paling gampang kias gimana Ustadz? Analogi itu gimana? Analogi mau nggak mau harus dipakai. Contoh, Pak, Anda tiap tahun bayar zakat fitrah pakai gandum, korma atau beras? Pakai apa? Beras. Rasul pernah bayar pakai beras? Korma sama itu dikiaskan tuh. Karena di Indonesia nggak makan apa? Insya Allah kalau Anda ngasih orang pada bingung tuh di sini. Padahal itu hakikatnya itu. Asalnya itu dia gandum. Tepung gandum itu. Baik, berbekam donor darah. Hadirin, donor darah batal tidak? Tidak batal. Ini kok tidak bekam sih? Tidak batal. Antum diam aja lagi. Tidak batal. Donor darah tidak batal. Kenapa? Karena dia yang diambil darahnya. Tapi nomor 3, transfusi darah ini batal. Orang yang ditransfusi darah itu langsung masuk ke jantung darahnya, beroperasi seperti itu, batal. Dari urat vena atau pembuluh darahnya. Urat vena itu yang nongol-nongol tuh. Baik, yang keempat, cuci darah. Cuci darah batal, Pak. Cuci darahnya 5 jam. Darahnya diambil ke mesinnya, dioperasi, dicuci lagi, diambil lagi 5 jam. Udah keluar masuk tuh ke jantung, dioper seperti itu, dipompa terus, itu batal. Dikodo aja nanti setelah itu. Atau cuci darahnya pas maghrib, nggak terawih berarti ya 5 jam. Baru kemarin saya tanya sama seorang direktur rumah sakit Mekarsari, ya di situ apa sih namanya, saya tanya, Bu dokter, sekarang sudah ditemukan belum alat cuci darah yang cuma 1 jam 2 jam? Belum Pak Ustadz, masih 5 jam katanya. 5 jam Pak. Hadirin, kalau ada di antara, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Kalau kita ada yang divonis atau keluarga kita divonis cuci darah karena ginjalnya bermasalah, tolong jangan cuci darah dulu. Kalau Anda sudah cuci darah sekali, itu sampai meninggal harus cuci darah terus. Jangan cuci darah dulu, tapi carilah perobatan-perobatan yang lain. Boleh hubungi saya, ada dokter ahli di Bandung dekat Gedung Sate. Ini informasi baik. Kalau ada yang dibilang semuanya ada seperti itu, divonis untuk cuci darah, pergi aja ke sana. Gedung Sate sampingnya itu, di dekat pus Dokter Agus di situ. Saya pun rutin ke sana 3 bulan sekali. Dah, itu nanti ya backstage. Cuci darah tidak batal, maaf tuh kan, jadi ngelantur. Yang kelima, hadirin, yang kelima, suntik. Kalau suntiknya suntik vaksin, suntiknya suntik insulin, suntiknya suntik KB, ini tidak batal. Kenapa Ustaz? Dia disuntik bukan dari urat vena, tapi nanti dia berada di obatnya itu berada di bawah kulit saja dan terserap ke dalam tubuh nanti setelah berjam-jam lamanya, nggak langsung saat itu. Tapi kalau cuci darah atau transfusi darah langsung masuk itu ke jantung. Nah, ini tidak batal ya. Yang keenam, hadirin, tetes mata. Tetes mata tidak batal. Lalu yang ketujuh, tetes telinga.
Kalau ada yang sakit telinganya, kalau ini batal, karena dia sampai masuk ke dalam rongga. Makanya kalau lagi puasa korek kuping pakai cotton bud, itu sudah masuk ke dalam inside, bagian yang dalam, itu bisa batal. Yang ketujuh, ini ketujuh. Hadirin, yang kedelapan adalah gosok gigi. Gosok gigi selama tidak tertelan maka boleh, ya, selama tidak tertelan, sekalipun pakai pasta gigi, cuma hukumnya makruh. Gosok gigi kalau pakai pasta, ya, kalau pakai pasta gigi tertelan tidak sengaja pun batal. Kalau tidak tertelan masih boleh. Sumpamanya begini, dia adalah orang yang harus public speaking gitu, atau dia punya klien yang harus berbicara, ya, kemudian nafasnya berubah dengan, mungkin karena orang berbeda-beda kan, nafas beda-beda, dia sangat sensitif begitu, ya, kalau dia mau berbicara, ya udah boleh gosok gigi, tapi hati-hati jangan tertelan, atau pakai obat kumur Listerin, ya, tapi telan Listerin kumur-kumur. Kalau pakai mouth spray sama kayak gitu, setelah itu kumur-kumur. Kalau ada hajatnya makruhnya ringan, tapi kalau nggak ada hajat makruh berat, ya, tidak batal selama tidak tertelan, seperti di atas lah. Yang ke-10 hadirin, merokok. Merokok ini batal dan haram. Makanya ini orang-orang soleh semua nih, ujung sana sampai ujung sana nggak ada yang ngerokok satupun, masya Allah, alhamdulillah. Begini Pak, jamaah pinter sekali. Pas udah kayak begini satu masjid, mereka mau ke mobil kan, saya dengar tuh merokok batal tuh. Kalau saya nggak apa-apa kan, saya pakai vape. Ya udah, di sini saya tulis deh, takut ada yang bilang gitu juga. Merokok atau pakai vape sama batal. Ini kan jamaah begitu Pak, maunya letter like nih, ngeles ya. Ustaz nggak nulis kan, cuma baik. Kemudian hadirin ke-11 sembelit nggak bisa buang air lagi puasa Ramadan, lalu dimasukin alat seperti ini, dul kolak tuh, sembelit pakai dul kolak, cairannya itu yang sticknya segini, dimasukin ke anus supaya bisa buang air besar. Ini batal. Kenapa Ustadz? Karena sudah masuk ke dalam area batin, segini tuh jaraknya. Kalau dimasukkan segini, makanya ketika beristinja jangan lebih dari segini itu. Kalau sudah segini bisa batal, masuk area batin itu. Ya, pakai dul kolak nggak kenyang Ustadz, bukan makan dia, tetap batal. Kemudian renang siang hari ketika puasa. Kok bisa Ustadz lagi puasa berenang? Ya ada aja kan orang, dan ini masalahnya kesehatan. Dokter jantung memvonis pasien jamaah kita untuk berenang 3 bulan, terapi berenang untuk jantungnya itu. Di sela-sela 3 bulan Ramadan masuk di tengah-tengahnya, dia datang kepada saya bertanya, Pak Ustadz, orangnya udah meninggal tahun kemarin, kena jantung, dia harus renang. Pak Ustadz, saya disuruh renang oleh dokter lagi puasa. Nggak apa-apa Pak, asal jangan masuk dari 4 saluran. Pertama mulut, hidung, telinga. Ya, yang satu lagi apa? Jangan buang angin lagi berenangnya. Ya, ini saya tulis buang angin ketika renang, kentut ya. Buang angin ketika renang maka ini batal. Prinsipnya gimana itu? Ya. Ini batal. Prinsipnya ketika dia angin keluar lagi berenang, itu air masuk areanya, insya Allah penuh itu masuk ke dalam, nggak kenyang, batal tetap. Yang ke-13, tetap sunnah kumur-kumur ketika berwudu, tetap sunnah itu.
Yang batal itu kalau kumur-kumurnya 3 kali, ngeluarinnya 2 kali. Itu batal itu. Bang, tadi kumurnya 3 kali, ngeluarinnya 2 kali, ngelihat aja sih lo. Itu batal ya. Nah ini tetap sunah-sunah, tapi jangan dalam-dalam. Ya, tidak batal, boleh. Yang ke-14 apa sih tadi? Lupa saya. Cicipi masakan. Cicipi masakan boleh lah, asal jangan nyicipinya sepiring gitu kan. Cicipi masakan kemudian kumur-kumur boleh, nggak apa-apa, tidak batal. Dah, ini saja. Semoga Allah Ta'ala apa? Menelan ludah nggak apa-apa, asal jangan reak. Karena kelenjar air liur itu beroperasi tiap detik. Ya, kita kenyot, kita keluarkan, itu datang lagi. Itu dimaaf hukumnya. Tapi jangan sengaja dikumpulin. Yang batal itu kalau maaf, Anda warnanya kuning itu ditelan lagi, itu batal. Ya, hati-hati. Cukup. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan dan disampaikan di bulan Ramadan yang mulia untuk kebaikan iman, amal soleh kita, dan Allah kasih hidayah kepada seluruh manusia. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan mohon dimaafkan, dan kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.